Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Zahra Oktaviana dengan NIM 20010400042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu terkait analisis kalimat klausa menggunakan model tata bahasa takmemik. Oke, langsung saja ke pengertian takmemik. Menurut Pike pada 1992 ayat 5, takmemik adalah salah satu teori linguistik yang seharusnya menjadi acuan pemilihan teori. Hal tersebut dikarenakan takmemik mencakup perbaikan teknik untuk mengajar bahasa asing, penyiapan alfabet, pengejaran komposisi pada tingkat pertama, dan penyediaan kerangka acuan multidisiplin ilmu, yaitu bahasa dan kebudayaan dan bahasa dengan psikologi atau filsafat. Sejalan dengan pendapat Carnap pada dalam Pike 1992 ayat 6, takmemik menggunakan pendekatan deduktif yang memiliki 3 bagian asumsi. Pertama, seperangkat kalimat aksiomatik awal yang berisi istilah dasar yang tidak didefinisikan oleh teori itu. Kedua, adanya penafsiran dengan rumus untuk mengamati data yang dianalisis. Ketiga, perkiraan spesifik tentang data yang akan ditemukan. Selanjutnya, mengenal teori takmemik. Teori takmemik merupakan teori linguistik yang secara relatif masih tergolong baru. Oleh karenanya, wajar apabila belum begitu banyak dikenal oleh orang. Sebenarnya, teori ini telah disebut-sebut oleh Elson dan Pickett pada 1962, Longerch pada 1964, dan Cook pada 1969. Namun, kelengkapan dan kebetulan teori ini baru terwujud setelah ditekuni oleh Pike pada 1977. Penamaan teori takmemik berangkat dari konsep takmem. Takmem adalah gatra, suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan 4 penanda umum. Keempat penanda umum tersebut adalah slot, kelas, peran, dan kohesi. Selanjutnya, aliran takmemik. Yang dimaksud dengan takmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot, kelas, peran, dan kohesi. Misalnya dalam kalimat, pena itu berada di atas meja. Bentuk pena itu mengisi fungsi subjek dan takmem subjeknya dinyatakan dengan pena itu. Menurut Peck, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja, seperti subjek, predikat, objek, dan tidak dapat dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja, seperti frase benda, frase kerja, frase benda, melainkan harus diungkapkan bersamaan dengan rentetan rumus seperti S, Fn plus P, Fv plus O, Fn. Rumus ini dibaca, fungsi subjek diisi oleh frase nomina, diikuti oleh fungsi predikat yang diisi oleh frase verbal, dan diikuti pula oleh fungsi objek yang diisi oleh frase nominal. Berikut ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kiri atas fungsi, kanan atas kelas, kiri bawah peran, kanan bawah kohesi. Selanjutnya, macam-macam takmem. Pertama, slot. Slot adalah ciri takmem yang merupakan tempat kosong yang harus diisi oleh fungsi takmem. Dalam tataran klausa, fungsi takmem dapat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap atau komplement. Kedua, kelas. Kelas atau sering disebut juga kategori. Kategori antara lain nomina atau kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, preposisi kata depan, numeralia kata bilangan, pronomina kata ganti, konjungsi kata penghubung. Selanjutnya yang ketiga, peran. Peran adalah ciri atau penanda takmem sebagai pembawa fungsi takmem. Peran muncul sebagai akibat hubungan antara takmem dalam suatu konstruksi. Berikut peran antara lain pelaku, tindakan atau aksi, tujuan atau objek, penerima atau benaktif,
penyebab atau kausatif, alat, waktu, tempat atau lokatif, pemilikan atau posesif, penerang, pernyataan atau statement, penunjuk, determinan. Yang keempat, kohesi. Kohesi merupakan ciri tagmem terakhir, merupakan pengontrolan hubungan antara tagmem. Pengontrolan hubungan pada suatu struktur berada pada fungsi predikat. Kohesi dalam tagmem dikenal sebagai berikut. Kohesi transitif mempunyai objek, kohesi intransitif tidak mempunyai objek, kohesi ekuatif. Berikut ini singkatan yang dipakai dalam tagmemik. Selanjutnya, rumus tata bahasa tagmemik. Terdapat fungsi, kelas, peran, dan kohesi. Oke, selanjutnya hasil analisis bacaan anak menggunakan tata bahasa tagmemik. Pertama, pada kalimat ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Ayah berfungsi sebagai subjek, memiliki kelas pronomina, peran sebagai pelaku. Mengajak Dayu fungsi sebagai predikat, kelas sebagai frasa kerja, dan peran sebagai aksi atau tindakan. Tamasya memiliki fungsi objek, kelas sebagai kata benda, dan peran sebagai statement atau pernyataan. Ke pantai memiliki fungsi kata keterangan, memiliki kelas frasa kata depan, dan memiliki peran tempat. Pada kalimat kedua yaitu Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Dayu berfungsi sebagai subjek, kelas sebagai pronomina, peran sebagai pelaku. Mengajak ayah fungsi sebagai predikat, kelas sebagai frasa kerja, peran sebagai aksi atau tindakan. Lalu bermain sebagai fungsi objek, kelas sebagai kata kerja, peran sebagai tujuan. Selanjutnya, di pinggir pantai. Fungsi sebagai kata keterangan, kelas sebagai frasa kata depan, peran sebagai tempat. Yang ketiga, yaitu Dayu membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu fungsinya sebagai subjek, kelas sebagai pronomina, peran sebagai pelaku. Membuat fungsi sebagai predikat, kelas sebagai kata kerja, peran sebagai aksi atau tindakan. Rumah-rumahan fungsinya sebagai objek, kelas sebagai frasa benda, peran sebagai tujuan. Selanjutnya dari pasir, fungsi sebagai pelengkap, kelas sebagai frasa kata depan, peran sebagai alat. Selanjutnya kesimpulan. Aliran tagmemik merupakan salah satu aliran dari tata bahasa sintaksis. Penandanya adalah kelas, slot, peran, dan kohesi. Hasil analisis menggunakan aliran tagmemik pada bacaan anak dapat diambil dari kutipan klausa. Yang pertama, ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dijumpai slot subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Kelas terdapat pronomina, frasa kata kerja, kata benda, frasa kata depan, dan nomina. Peran sebagai pelaku, aksi atau tindakan, pernyataan, dan tempat. Serta kohesi sebagai klausa transitif. Kedua, Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Dijumpai slot subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Kelas terdapat pronomina, frasa kata kerja, frasa kata depan, dan kata benda. Peran sebagai pelaku, aksi atau tindakan, tujuan, dan tempat, serta kohesi klausa transitif. Yang ketiga, Dayu membuat rumah-rumahan dari pasir. Dijumpai slot subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kelas terdapat pronomina, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata depan. Peran sebagai pelaku, aksi atau tindakan, tujuan, dan alat, serta kohesi sebagai klausa transitif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila analisis yang saya sampaikan masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.